Kita sistemnya ATP, Pak. ATP. Amati tiru plek. Ada alpukat bentuknya kayak Ada. papaya begitu. Kebetulan di tempat saya masalah yang saat ini paling besar sih monyet. Halo teman-teman, nah sekarang kita tempat mana lagi nih? Ini di Nongko Jajar. Ini kebunnya Pak Henry nih, kenalin Pak Henry, Pak. Halo. Nih Pak Henry ini punya kebun, sekaligus punya, maksudnya kebun sayur, sama punya alpukat dan duren. Wah, tuh. Ini gunung ini yang punya Bapak ini. Oh, amin. Gitu ya. Amin. Ayo kita masuk dulu. Nih, Ayo, kebun hidroponiknya. Ada, nah ini. Pengen masuk nih. Biarkan, tutup kalau Amin, tak tutup. Jadi kalau SOP kebun itu memang harus ada 2 pintu ini. Nah ini kalau udah masuk tutup nih supaya mengurangi hama. Ayo masuk. Kebun kita ya seperti ini penampakannya. Kalau dilihat ada yang kosong-kosong itu barusan panen, Pak. Barusan panen. Oh iya. Barusan dipanen ini ya. Tiap Sabtu karena bumdes kita di Surabaya kebunnya di Nongko Jajar jadi tidak bisa panen tiap hari untuk meminimalisir biaya transport. Jadi kita sistem kebun hidroponiknya seperti ini, sirip ikan lah istilahnya. Iya. Kita nggak pakai sistem meja karena untuk menghemat biaya manpower. Manpower apa medit ini Pak ceritanya nih? Ya medit. Ya enggak, karena kalau kita biaya di kebun ini kan paling gede kan di manpower. Jadi kita sama lahan sih. Kalau lahannya ya. Nah, ini juga dengan sistem ini efisiensi lahan juga lebih tinggi dibanding sistem mejaan. Karena kita jalannya kan cuma satu di tengah. Iya, di sini. Mari. Kalau sistem meja kan biasanya setiap katakanlah 1,5 meter harus ada. Oh iya, jalan. Di sini kan terus ada jalan biasanya. Karena panennya kan diambil langsung di meja. Betul. Nah, ini nggak dikasih jalan sama sekali nih Pak. Ya, kita kalau sistem ini kita nggak pakai jalannya cuma satu di tengah. Jadi kita pakai yang namanya troli itu, kereta itu. Wah, kereta itu. Jadi kita buatin rel di sini. Ini berarti di sana itu sudah nggak bisa lewat itu ya? Nah, kalau itu bisa lewat untuk bersihkan. Tapi ya lumayan harus yang WRP ya. WRP. Giat itu ya. Ya kebunnya soalnya trek Kak. Seperti kita ya Bapak ya. Jadi kalau orang-orang kan kebun kan malah dari sana ke sini ya. Ini malah gini ya. Enggak, soalnya gini Pak. Kita buat inputnya di sini, outputnya di sana itu ada tujuannya. Karena kita kalau panen ataupun pindah tanam, selang input ini bisa kita cabut dari sini. Oke. Kita cabut, katakanlah kita ikutin sebelahnya seperti ini. Terus ini tinggal kita tarik. Kita tarik, kita naikkan ke troli. Oh. Nah, kalau selang inputnya di sana, kita akan susah. Oh. Oke. Nah, terus alat ini buat apa ini, Pak? Nih. Yang trolinya. Nah, ini yang sangat membantu kita. Kalau nggak ada ini sih, ya kita nggak bisa manen ini. Oh, gitu. Jadi ini kereta ini kita katakanlah kita mau melakukan panen. Kita akan yang sebelah itu Pak kosong itu Pak. Itu. Ya, kita coba yang iya. Kasihan Pak yang ini nanti. Nih. Ini kan kosong nih. Oh, jadi ini terberangkat nih. Oke, katakanlah ini misalkan yang tiap panen. Kita tidak cabut pulang inputnya. Kita tarik seperti ini Pak. Kan istilahnya pinggang juga tidak capek. Oh iya. Tapi ini. Ini airnya. Makanya dibuat ini tinggi itu kayak memang sepinggang ini ya. Ya, kita jualannya jangan capek fisik minimalisir itu. Nah, ini ada nanti kalian yang untuk naruh taliannya. Di sini ada tumbangannya. Oh, langsung packingnya di sini. Oh, langsung packing di sini. Packing di sini. Jadi kita ambil sayuran sudah siap, kita tambah, kita sortir ya, buang langsung packing, timbang, packing, nah di sini masuk belanja. Jadi sini tidak. Oh, taruh di sini ya? Nah, ini biasanya kita tunggu di sini dulu, sampai full. Taruh di sana. Oh. Nanti sore kita semprot pakai jet water semua satu persatu.
Wah. Jadi setelah selesai pun kita tinggal naikkan ke sini kan. Iya. Kita isi, kita tinggal tanam dari peremajaan. Ini misalkan peremajaan mau pindah ke pendewasaan. Ini lubang kosongnya, ini yang sayur remaja. Jadi kita tinggal tarik yang mau diisi, kita taruh atas. Misalkan gini. Wah. Ini sayur remaja misalkan, kita Oke, tarik taruh di atas. Tinggal kita pindahin gini. Ini kan lebih enteng, Iya sih. nggak capek gitu. Wah, ini ngomong-ngomong terinspirasi gimana nih kok tiba-tiba idenya begini? Cari-cari apa atau gimana ini? cari-cari referensi di luar lah Pak. Oh, jadi Lihat-lihat luar negeri ada yang YouTube. mirip-mirip begini. Ada. Kita nggak ngomong kita menciptakan itu ya enggak. Oh, kirain Kita niru berapa 40 hari gitu. Nah, kita sistemnya ATP Pak. ATP. Apa itu, Pak? Amati, tiru, plek. Iya. Ya juga sih. Dengan cara ini, jadi dengan cara ini hasilnya juga bisa panen nih. Ke kebun ini dengan satu ataupun maksimal 2 orang setengah hari selesai. Oh, iya teman-teman, alternatif model kebun gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen memaksimalkan lahan, ya ini mungkin salah satunya yang bisa digunakan. Nah, cuman kalau misalkan kita pakai sistem meja, berarti setelah kita panen kita biasanya ambil dari talang, taruh di keranjang dulu kan. Betul. Terus kita harus berterjun ke sana untuk nge-packing lagi. Betul, habisin waktu. Waktu juga, terus manpower kan juga kita perlu ada yang mau bantuin ke sana ke sininya Pak. Iya juga sih. Nah, sedangkan saya butuh berhemat waktu kan saat mobil itu datang ke sini, kita panen, sore sudah balik. Oh. Jadi seperti itu, karena ini luar kota kan. Jadi kita berhemat di sana, saya pikirkan ya gimana caranya supaya panennya cepat gitu. Jadi saya di Surabaya sudah nggak melakukan sortir packaging lagi, jadi dilakukan di kereta ini. Seperti itu ini kurang lebih. Kereta ini yang ilmunya mahal ini ya. Cuman kalau sistem ini ya ada konsekuensinya, pompanya harus gede. Karena Saya kan menginginkan debit di tiap talang ini minim 2 liter per menit itu minimum. ya, Kalau bisa 2,5 atau 3, karena ini kan dataran bukan termasuk yang dataran tinggi. Jadi untuk mencapai 2 liter sampai 3 liter per menit, kita butuh pompa yang debitnya gede. Karena apa? Lajurnya ini kan kalau per meja itu kita bisa buat panjangnya lebih dari 4 meter Pak. Maksimal 8 bisa satu meja. Kalau lajurnya 8 meter dengan lubang input yang sama, debit 2 liter per menit, kan istilahnya cuma ngeluarin di satu titik bisa 8 meter. Kalau ini kan cuma bisa 4 meter. Iya. Ini kalau lebih dari 4 meter, ngangkatnya juga susah. Iya. Misalkan yang kerja gitu. Idealnya antara 2 sampai 4 meter memang. Cara ini. Cuman konsekuensinya ya itu, pompanya harus lebih gede. Karena terbaginya secara paralelnya kan banyak. Oke. Susah Pak. Gitu sih. Ini tandanya di mana Pak? Pompanya yang Bapak ceritain itu? Oh itu di situ. Oh ada di situ. Nah. Pompanya segede apa sih yang kita Bapak maksud pakai ini? pompa Venesia Pak. Pompa Venesia. Oh yang mahal itu. Iya mahal murah itu relatif Pak. Yang wattnya gede kan? Ini wattnya sekitar 750. 700 ya? Mantap. Ini nyala terus 24 jam. Oke. Soalnya kan kalau teman-teman itu biasanya udah nggak pakai begini Pak, yang masuk dalam air. Oh iya. Itu kan lebih murah. Wattnya cuma lebih murah 300 watt. Iya. Cuman kenapa saya pakai ini ya? Karena ada teman-teman yang sudah pakai ini sampai 3-4 tahun tanpa ganti pun kuat Pak. Diajar terus. Karena dia biasa memang peruntukan untuk kolam renang kan, sirkulasi terus. Oke. Nggak pernah berhenti. Ini airnya kok bening ya Pak? Ini ada nutrisinya tak? Oh ya ada dong. Kalau nggak ada minta tumbuh Pak. Ya BA. Kalau kita ini kok gitu. Berapa Pak ppm-nya nih? Targetnya? ppm-nya saya pakai 1.200 sampai 1.400. 1.200 sampai Mas. Di luar air baku ya? Enggak. Total ya? termasuk air baku. Oke. Air baku di sini kan kecil kan? 100 lah palingnya. 100 air bakunya sekitar 120. Enggak kegedean nih Pak hasilnya. Apanya? Enggak kegedean. Nah, saya ngikuti dari formulatornya Pak. Oh, kalau boleh tahu formulatornya? Saya pakai Paramudita. Oh, Paramudita. Iya. Pak Andrew. Wah ini dia nih. Iya tahu. Ini baru kali ini ada yang pakai bekas es krim ini. Beli baru Pak, bukan bekas Pak. Oh gitu ya. Wah. Ini untuk nandain kita semuanya kapan. Sorry. Ini Enggak dilem ya? Enggak, cuma dimasukkan ini. Oh. Ini mungkin belum dimasukkan. Jadi kita tiap semai pasti kita tulisin seperti ini. Jenis apa, semainya tanggal berapa.
Jadi nggak bisa dihapus Pak. Selalu beli nih Pak. Nggak bisa Pak. Paling-paling ya kalau mau ngirim dia dicoret baliknya Pak. Oh kan Pak. Jadi selain hidroponik kita ada tanam buah di tanah. Oke. Nah kalau yang urus ini sih partner saya namanya Pak Alek Pak. Ya, memang yang lebih memahami lah istilahnya masalah tanaman buah. Kalau saya memang selama ini biasanya fokus di sayur hidroponik. Sayur hidroponik. Nah, cuman ini karena kita ada lahan kan kalau untuk sayur semua juga terlalu gede. Kurang angka ya, alpukat ya? Ini alpukat yang ini super avocado. Dia bentuknya memang jelek tapi rasanya paling enak Pak. Oh iya? Iya. Wah. Terus saya ada juga yang jenis Marsus itu gede-gede 1,5 kilo per buah. Terus ada lagi alpukat bunga. Terus Ini aligator. nggak ada yang dingin ya? Maksudnya ini panas banget ini. Panas ya, ini panas. Iya. Apalagi jam sekarang kan tengah Tapi hari. justru itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Iya, sinarnya semestinya bukan Tapi panas. kayak begini ya, memang beda ya. Tanamannya kayak rasanya beda ini. Bedanya gimana Pak? Beda-beda. Tampilannya adalah Beda-beda Bang. Terlajur biasanya beda-beda kita kasih nama, tapi ada yang hilang juga. Saya aja sampai nggak hafal. Ini? Nah apa ini alpukatnya? Ini tipe kalau nggak salah aligator. Wah, alpukat tuh ada 10 jenis. Ada. Di sini. Kan dengan yang tadi aja beda tipenya kan. Iya. Yang tadi super avocado dia kecil-kecil, bentuknya nggak mulus, tapi rasanya enak, dia creamy sekali. Jadi kalau buat jus itu enak ya? Enak. Kalau ini biasanya buat salad Pak, karena dia kadar airnya sedikit, jadi apa ya orang istilahnya nyebutnya set. Jadi potong-potong itu bentuknya bagus untuk foto bagus juga. Tapi tidak umum ya. Ada alpukat bentuknya kayak papaya begitu, kayak mangga. Ada yang lebih panjang lagi seperti timun ada Pak. Mana? Tipe 034 cuman lagi nggak berbuah. Lagi nggak waktunya. Kebetulan ini tadi pagi sudah panen dan sudah dibawa, jadi banyak yang sudah kosong. Oke. Nah, kita di sini alpukatnya memang ada sekitar 250-an lah. 200? Oh iya. Iya, lumayan ya Pak. Ini kenapa nih? Ini lahan sendiri ya Pak? Lahan sendiri. Wah ini waktunya nih smell mau pensiun gitu ya? Ya, saya pengennya gitu Pak. ya? Nanti pensiun kita duduk-duduk di gazebo ngopi. Wah ngeliatin begini ya. Ini katanya ada durian di mana Pak duriannya Pak? Kalau durian ada ini kan durian ini yang. Oh ini di bawah ini. Sampai bawah sana. Oh ada pete juga kita pete. Terus pisang ya ada lah untuk durian ini Pak. Wah. Nah, kalau ini di gazebo aja nih kali ini ya. Ini durian yang ini baru nanam. Nah, yang ini ternak karena airnya jenang nggak bisa turun. Ini mati. Iya duriannya ya. Nih teman-teman nih coba dilihat nih duriannya nih. Durian pete ada. Tapi masih 2025 ya. Ya perkiraan sekitar 2025-an lah baru mulai panen duriannya. Ya begitulah. Alpukat itu ada 10 jenis. Kenapa Pak? Kok 10 jenis nih? Kenapa enggak satu jenis, atau 2 jenis? Ya, apa ya? Kita penasaran. Penasaran ya, biar variasi aja kepengennya gitu. Sama kayak sayur kan kita tanam awalnya dulu juga ya ada semacam, terus kita persempit dari tanaman sayur sekarang cuma 8 dan 9 jenis. Yang kita memang marketnya ternyata kuat sama ya kita teruskan yang gitu. Tapi kalau alpukat ini memang karena itu ada variasi atau macam-macam. Karena kan kita istilahnya berangkat awalnya kan di kalau pihaknya. Alpukat ini kalau berbuah itu berapa lama Pak? Kalau ini sekarang sejak saya tanam itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun berbuah, kemudian nanti sebulan sekali. Nah, enggak pasti. Kadang soalnya kita yang kita panen itu selalu yang matang pohon. Kalau nggak matang pohon kita biarkan karena kita nggak semuanya ketengkulak. Sebenarnya mereka akan di matang ataupun nggak matang. Asal tujuannya sudah cukup, mereka akan ambil. Tapi karena kita nggak main di market itu, ya kita yang matang pohon kita panen buat ya. Kalau diomong apakah setiap bulan panen enggak? Ini memang ada musimannya, mesti. Ada kalanya beberapa pohon yang ini sudah kita panen. Ada yang itu kalau kelihatan buahnya itu belum kita panen karena belum matang pohon. Ya itu. Jadi
Mungkin minggu depan yang itu panen, tapi ganti yang lain lagi. Jadi enggak selalu sih. Oh, tapi tiap minggu pasti ada lah ya panen ya. Enggak selalu. Oh, enggak selalu juga. Ada kalanya itu per bulan itu vakum. Karena pas belum musim gandumnya, apa kan enggak bisa. Oke. Nah, tapi bukannya pasar itu yang dicari itu konsisten ya, Kak? Kalau ya gini, ya bedanya gini sih, saya kan nggak mau istilahnya kayak nge-supply masuk ke D apa enggak. Jadi saya sebenarnya memang ke pesanan pebisnis. Jadi mereka apa yang kita ada kita otomokan sebelumnya saat panen kita suatu kilo mereka. Kita main cara ini. Nah, ini ngomong-ngomong kalau kamu kita tahu berapa kali kemudian dia? Kalau durian ini sampai sekarang sejak kita tanam belum berbuah. Kemarin baru ada berbuah satu. Itu pun istilahnya baru belajar. Target berapa? Target mungkin sekitar 2025 kan ya. Itu berapa tahun? Ya, sekitar 4 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun, ini 3 tahun. Berarti sampean investasi 3 tahun. 3 tahun. Ya, lumayan bagus ya, Pak. Ya pasti Pak, kalau ngomong keluar duit, kalau kita mau panen tapi kita nggak pernah, istilahnya kalau kita nggak pernah nuai terus minta panen kan aneh. Oh gitu. iya. Nuai Iya terus sih. ngerawat gitu, tanpa kayak punya anak kan. Iya, iya. Nah makanya kita ada sayur juga itu supaya kita juga sering kesini kan, setiap 1 minggu sekali kita kesini. Oke. Sayurnya panen setiap hari Sabtu kita datang ke sini sambil kita cek-cek yang lain. Oke. Jadi itu terus jual sayur ini ya untuk operasional. Ya. Di sayur kan sebenarnya lebih perputarannya dia lebih cepat. Memang secara kuantiti kan enggak sebulan cuma. Lu paling enggak untuk kebun ini jadi lebih ada nyawanya karena kita sering datang, terus ada pemasukan. Ya, makanya kan biasanya orang-orang itu kan kepunya lahan gini ya, greenhouse semua gitu. Makanya sampean kok ada kepikiran ini ada sayur, ini ada alpukat, ada duren gitu. Bisnis utamanya memang dia ini Oh, niatnya memang utamanya di buah ini. Oh, awalnya memang buah kan. Cuman karena di sana waktu itu ada lahan sisa itu. Nah, ini aja. Jadi makanya, jadi memang sayur ini hanya untuk ya supaya ada keseluruhan begitu ya. Biar nggak terlalu berdarah-darah untuk investasi ya. Jadi terus, oh ya, soal juga sih. Ya, Iya. betul lah, Pak. Oh, kopi. Ya itu, pakai ilmu ATP itu ya, Pak ya? ATP, Pak. Di tiruplek gitu ya? Ini niru apa, Pak? Di daerah mana, Pak? Nah, kalau saya lihat kan referensinya ada janji apa? Jadi sebelum mulai berkebun, belajarnya juga dari online, dari teman-teman komunitas. Jadi, tidak cuma dari sumber yang saya tiru, cuman mana yang kira-kira saya cocok, itu saya ambil yang porsinya. Saya kok boleh tahu, background Bapak ini apa ya? Background saya? Iya. Dulu lulusan apa nih, Pak? Teknik mesin, Pak. Teknik mesin? Iya. Oh ya, pantas lah, makanya gerak-gerak gitu lah. Ya, kalau masalah teknis itu saya sedikit banyak lah ya. Berarti lah, gitu. Terus sekarang, kalau sibukannya, apa nih, Pak? Sehari-hari saya paling... Selain ini, ada kan usaha lain? Ada, saya kan digital marketing, ada juga. Terus ada trading, saya juga trading, mesin, futures. Ya. Itu makanya terus suka online itu ya. Kalau itu akhirnya kalau online memang saya sudah sejak 2007 Pak Nadi. 2007. Ya, mulai belajar internet marketing di sana 2007. Terus berkembang sampai ke istilahnya ya. Lumayan lah, kelihatan kemajuannya. Cuman di satu titik kan saya kepengen nanti saat pensiun itu ya ini lebih tenang. Oh ya? Oh gitu ya. Jadi teman-teman, usahanya buahnya begini, tapi hatinya tetap di pertanian. Kenapa nih? Merasa di sini karena lihat hijau-hijau gitu ya. Kayak orang tua beneran ya. Memang sudah tua Pak. Oh ya sudah tua. Oke. Tapi memang kalau di usaha selain ini tuh challenging-nya lumayan. Gimana kesan Bapak? Kalau usaha yang lain-lain yang saya belum pernah jalanin ya mungkin saya tidak bisa komentar ya Pak. Oke. Nah kalau kayak digital marketing agensi gitu kan ya tantangannya istilahnya kita harus memenuhi permintaan klien setiap saat. Itu harus perfect gitu ya. Kalau perfect sih tapi di semua kerjaan kan pasti permintaannya seperti itu. Cuman kalau agensi ataupun konsultan di sana
saat rakyat kebutuhannya apa, terus mereka punya pemikiran apa, entah itu malam atau apa, mereka tetap akan kontak. Kalau ini kan nggak bisa kontak. Oke. Oke. Itu sih. Oh, jadi nggak begitu anu ya, tekanannya di situ. Memang Pra- saya kepengennya Pembelinya terlalu keras, kalau di Karena sini itu servis bisa memaklumi gitu ya, karena di sini. karena yang dijual di sana kan servis jasa. Oke. Jasa itu kan berarti memang layanan kita yang diutamakan. Kalau ini kan yang kita jual istilahnya saat kita merawat kebun, yang kita jual adalah modal. Kan sama aja, Pak. Ya memang intinya ujung-ujungnya pasti semuanya jualan, Pak. Tapi Oke. tinggal saat kita jalani itu lebih senang yang mana, karena sebenarnya cuma pilihan itu aja. Jadi kalau jasa itu tertekan pribadi, kalau produk bisa menyalahkan ini. Nggak menyalahkan diri sendiri, kan menyalahkan ini. Ya ini pun kalau jelek ya salahnya kita. Oh gitu ya. Oke. Berarti karena kita seneng aja. Oh. Suka dukanya gimana nih, Pak? Saya rasa tiap kebun akan beda-beda, Pak, tantangan spesifiknya ya. Kalau kebetulan di tempat saya masalah yang saat ini paling besar sih monyet. Monyet? Itu dari gunung sana tuh, Pak. Oke. Itu kadang dari bambu, dia bisa bambunya digelantungi terus dia masuk ke pagar lompat. Oh. Masuk bisa, keluarnya agak susah. Masih ada ya monyet di sini? Iya, Ya? Pak, di sini. Monyet terus Monyetnya kadang monyetnya monyet liar. monyet liar itu. Kadang mereka masuk dari kebun sebelah untuk milik tetangga ini. Oke. Ini kan istilahnya kebun yang liar kan, bukan kebun sih, apa tanah liar ya, ada tumbuhan pohon jati itu. Oke. Manjat ke sana terus lompat ke dalam pagar. Itu yang sampai sekarang saya belum nemu solusinya. Oke. Ya, lagi tanya-tanya teman juga, mungkin Jadi- kalau Pak Medi ada tips mengatasi monyet. Cuman Kalau- mungkin di Gayo Sari tidak ada monyet. Iya. Ini monyet itu makan ini alpukat ini. Alpukat tidak banyak. Kalau alpukat Oke. ada yang Oh ini ada pisang sih. pisang Jelas pasti. ini. Ini sudah habis pasti kalau Hmm. monyet masuk. Terus pete yang di bawah-bawah itu pasti disikat. Suka pete. Suka, Pak, kan kacang-kacangan. Oh. Kayak kacang-kacangan kayak Iya iklan sih. gitu. Oh. Itu pete pasti habis. Terutama yang gantung keluar. Kalau ini pagar. dihilangin gimana? Sama aja, Pak, tetap masuk. Karena di sini kan nggak cuma ini ya, ada bakteri apa masuk ya, teman. Ini karena selamanya udah lahannya jadi rumah kali ya. Jadi mereka lahan-lahan itu. Dulunya memang nggak ada pagar di sini, tapi sebelum saya buat kebun ini kan dulunya kayu sengon. Ini kan tempat bermainnya. Oh. Ya, kangen gitu ya. Mungkin kayaknya ditutup. Oke. Karena dari kebun produksi ya masalah itu harus kita pikirkan. Menarik. Jadi di situ ya. Itu Malah yang itu menantang out of the sini. box itu. Belum pernah ada ketemu orang yang masalah utamanya itu monyet gitu. Nah, ini kenyataannya memang seperti itu, Pak. Itu Oh. monyetnya banyak di situ. Meskipun masuk ke rumah warga sebelah juga sering ngomong ke kita. Oh iya. Mereka kan juga itu tanam pete itu yang Oh. itu diambilin juga sama monyet. Wah, kayaknya monyetnya harus diajarin nanam deh kayaknya. Nggak sekedar nyuri gitu. Iya, itu loh. Tantangannya di sini yang terberat itu yang saya belum nemu solusinya sebenarnya. Oke. Mungkin sampai itu aja sih Pak ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita ngobrol Pak berikutnya gitu ya. Mungkin closing nih Pak. Kalau untuk untuk orang awam nih mengenal hidroponik atau perkebunan ini apa ini mungkin? Ya, menurut saya potensinya sih besar sekali karena ini kan penggunanya itu bisa kita sebut semua orang akan butuh makanan entah itu sayur ataupun buah. Yang utama kayak avokat ini kan istilahnya buah yang dikonsumsi segala usia dari bayi sampai kakek nenek pun itu karena selain dia kandungannya sudah bagus bisa dikonsumsi untuk bayi yang banyak bisa makan ya. Jadi secara kebetulan bisa sayur juga seperti itu. Jadi selalu laris ya Ya avokatnya ya. naik turun pasti, tapi sejauh ini ya Sesuai target lah ya. Sesuai target lah ya. Ya nggak sampai kebingungan lah istilahnya. Sebelumnya sampai stuck sampai ngebuang-buang sih enggak. Syukur lah ya. Ya.
ada pasar. Jadi kalau teman-teman yang ingin mencoba berhidroponik, katakanlah dengan modal yang terbatas pun itu bisa dilakukan, karena saya dulu juga belajarnya dari modal yang seadanya dulu. Instalasi rumahan, skala hobi, entah 20 lubang, 50 lubang atau berapa, bisa dimulai dulu. Karena sekarang untuk belajar sesuatu kan gampang sekali. Iya. Di online referensi ada banyak, tinggal kita harus pintar-pintar karena terlalu banyak informasi, kita harus nyoba mana yang cocok sama kita. Itu aja sih. Oke. Sip, tuh ya dengar ya teman-teman. Jadi harus ya kita sambil kita mungkin orang-orang nggak tahu dia itu cocok di mana. Ya memang harus dijalanin sampai tahu yang dia cocoknya di mana di hatinya. Nah kalau sudah itu sebetulnya usaha itu kalau sudah klik gitu seharusnya ya aman-aman aja ya. Karena kan kalau sudah beda ya orang yang suka sama tidak suka. Kalau tidak suka itu kan biasanya kan terus mudah menyerah ya kan. Terus pada masalah itu menyerah. Nah kalau udah suka itu biasanya ya diperjuangkan. Karena kan tantangannya pasti ada Pak. Kalau suka kan soal kita problem solvingnya itu ya lebih semangat. Iya, kalau kita nggak ada preset di sana, ada masalah ya mungkin kita sekedarnya akan jalanin. Oke. Sip. Jangan lupa follow ya. Dan see you soon. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.